Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Selamat malam teman-teman semua. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari yang baik ini saya bisa ketemu lagi dengan teman-teman di channel saya, channel Christian Surono Putra. Jadi ternyata dari ketika kemarin beberapa hari lalu saya membuka konsultasi keuangan yang sifatnya gratis itu ya, banyak sekali data yang masuk kepada saya dan mereka punya masalah keuangannya masing-masing ya. Ada yang hutang, ada yang pengen nabung, ada yang pengen bisa mengembangkan hartanya, ada yang pengen berinvestasi dan lain sebagainya. Nah, malam hari ini saya ingin memberikan gambaran secara umum tentang bahwa ternyata ya, dari banyak konsultasi yang masuk itu teman-teman ya kira-kira 99% lah ya, ternyata itu adalah golongan kelas menengah. Artinya biasanya golongan kelas menengah ini adalah keluarga atau individu yang dia sudah punya pekerjaan. Jadi posisinya dia sebagai seorang employee, sebagai seorang karyawan, di mana sebenarnya dari sisi income dia sudah aman ya, karena dia mendapatkan income bulanan dari hasil kerja yang dia lakukan. Nah, malam hari ini penting bagi saya untuk sharing kepada teman-teman semua tentang apa yang saya sebut dengan cash flow. Ya. Apa itu cash flow? Cash flow itu adalah, kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia, itu adalah arus kas. Jadi gambaran singkatnya cash flow itu berkaitan bagaimana siklus perjalanan uang kita dari masuk ke kantong kita berupa income tadi ya, sampai akhirnya keluar, apakah untuk kebutuhan pribadi yang sifatnya itu kebutuhan sehari-hari seperti makan, minum dan lain sebagainya, ataukah berkaitan dengan gaya hidup ya, ataukah berkaitan nanti juga dengan liabilitas ya, tentang hutang dan lain sebagainya. Nah, sebenarnya teman-teman, apa yang saya share pada malam hari ini sudah ditulis dengan cukup lengkap ya di dalam serial buku Rich Dad yang ditulis oleh Mbah Robert T. Kiyosaki. Jadi dia adalah penulis keuangan ya, tentang keuangan, tentang literasi keuangan. Bukunya banyak ya, ada serial. Saya hampir 90% sudah saya baca semua bukunya ya. Yang terkenal ada dua ya. Yang pertama adalah Rich Dad Poor Dad, yang kedua adalah Cash Flow Quadrant, dan yang ketiga ini mungkin jarang dibaca tapi saya sudah baca, Rich Dad Guide to Investing ya. Kemudian yang keempat tentang retire, tentang pensiun, dan berikutnya tentang bisnis, tentang investasi ya, dan lain sebagainya. Nah, teman-teman bisa baca sendiri ya. Jadi sebenarnya ini teman-teman perlu pahami dulu ya. Ini ada laporan keuangan teman-teman. Nah, ini laporan laba rugi ya. Ini income, kolom income. Ini kolom spending atau pengeluaran. Kemudian ini ada seperti ini teman-teman. Ini adalah aset. Ini adalah liabilitas. Nah, saya ingin teman-teman nanti membaca laporan keuangan pribadinya masing-masing ya, dari melihat laporan keuangan ini. Jadi definisi income teman-teman itu adalah sesuatu yang memasuk, income itu penghasilan kita. Kita dapat uang dari mana aja, bisa dari bekerja, bisa dari bekerja secara mandiri ya, atau dari profit bisnis yang kita dapatkan, atau dari hasil investasi. Nah, itu income ya. Kemudian spending atau pengeluaran itu tentang uang yang masuk itu kita gunakan untuk apa aja. Bisa jadi untuk kebutuhan hidup, bisa jadi untuk gaya hidup juga, bisa jadi untuk liabilitas, berbagai macam pengeluaran yang sifatnya itu rutin ya. Biasanya kalau golongan kelas menengah itu terjebak pada hutang ya, itu. Nah, yang penting ini teman-teman, definisi tentang aset. Jadi aset itu teman-teman, itu adalah sesuatu yang memasukkan uang ke dalam kantong kita, itu namanya aset ya. Tolong diingat-ingat, nanti saya akan cukup banyak mengulang-ulang tentang ini ya.
Jadi aset itu adalah sesuatu, cash flow-nya, alirannya itu adalah memasukkan uang ke dalam kantong kita sebagai income. Aset ini bisa berupa bisnis yang sudah autopilot ya. Kemudian ada properti, baik itu disewakan atau dikoskan ya. Itu aset. Sementara liabilitas teman-teman itu adalah sesuatu yang mengeluarkan uang dari kantong kita. Ya, paling banyak adalah cicilan utang. Bisa utang KPR rumah, bisa utang mobil, bisa utang kredit lain-lain ya, macam-macam ya, rata-rata itu. Kemudian ada biaya yang sifatnya rutin. Nah, itu di situ masuknya. Ingat ya teman-teman, jadi aset itu adalah sesuatu yang memasukkan uang ke dalam kantong kita, sementara liabilitas adalah sesuatu yang mengeluarkan uang dari kantong kita. Oke, jadi teman-teman kalau kelas menengah, hasil penelusuran saya ya, itu biasanya cash flow-nya seperti ini. Kalau kelas menengah biasanya adalah kelas golongan pekerja. Apapun itu, entah mereka itu presiden direktur atau cuma cleaning service, dia masuknya kalau cash flow-nya seperti ini, nah itu kelas menengah. Nah, seperti ini teman-teman. Ini kita lihat income, ini spending-nya ya. Kolom inilah aset, ini neraca teman-teman. Ini liabilitas itu adalah beban ya. Nah, jadi kalau kelas menengah itu biasanya dia punya income dari paling banyak adalah dari gaji ya. Nah, gaji itu dia biasanya masuk. Nah, pola pengeluarannya seperti ini. Seperti ini teman-teman ya. Jadi dari dia dapat gaji, pertama kali dia adalah digunakan untuk, biasanya paling banyak itu adalah untuk utang ya, cicilan rumah, mobil, kendaraan, gaya hidup ya, paling banyak tentang utang. Baru sisanya kemudian dikeluarkan untuk spending. Nah, cara seperti ini teman-teman biasanya semakin gajinya meningkat ya, semakin gajinya meningkat, maka biasanya liabilitasnya ini teman-teman, bebannya juga akan meningkat atau utangnya akan semakin banyak. Jadi sebenarnya dengan bertambah banyaknya gaji itu belum tentu sebagai solusi terhadap persoalan golongan kelas menengah ini. Kelas menengah ini kan biasanya dia utangnya banyak, tapi dia berpikir bahwa kalau uangku semakin banyak maka aku akan lebih nyaman dalam pengelolaan keuangan. Tapi faktanya tidak demikian. Faktanya bertambahnya gaji itu linear dengan bertambahnya gaya hidup, yang akhirnya juga akan menambah utangnya semakin besar ya. Jadi ini rat race-nya seperti ini. Jadi jebakan balap tikusnya seperti ini, muter-muternya kayak gini terus. Selama pola seperti ini itu tidak diputus ya, yang terjadi adalah dia akan dapat masalah keuangan selama beberapa tahun ke depan, dan asetnya itu sangat sedikit, bahkan nol ya. Dia tidak punya sesuatu yang bisa menghasilkan uang di luar pekerjaannya. Makanya kita banyak ya, saya dapat banyak jumpai para karyawan yang dia kena PHK, misalnya para karyawan swasta, asetnya nol. Otomatis ketika gaji ini berhenti sementara cicilan utang ini tetap ada, wah ini kondisinya adalah minus ini ya. Jadi teman-teman bisa bayangin ya, awalnya dia bisa membayar utang-utang cicilan ini dengan gaji, tapi ketika terkena PHK sumber income-nya berhenti sementara cicilan utangnya itu tetap berjalan. Bisa dibayangkan ya seperti apa. Artinya apa? Selain dia harus membayar berbagai macam kebutuhan, dia juga harus melanjutkan berbagai macam cicilan ini, liabilitas ini, beban atau hutang ini. Polanya akan seperti itu terus, dan dia akan tetap mengeluh tentang masalah keuangannya yang dibuat oleh dia sendiri gitu. Nah, teman-teman yang berada dalam masalah seperti ini, maka ubah polanya. Jadi
ubah polanya. Caranya gimana? Caranya seperti ini. Cash flow-nya kita ubah. Ini income, pemasukan ya, ini spending, pengeluaran, ini aset, ini liabilitas. Kalau orang-orang kaya biasanya teman-teman penghasilannya itu dia tidak dari pekerjaan, tetapi apa? Dari aset. Nah, aset itu adalah, ingat definisi aset teman-teman, sesuatu yang memasukkan uang ke dalam kantong kita. Jadi walaupun si orang tadi tidak bekerja, dia punya aset misalnya bisnis, dia punya aset misalnya properti, di mana bisnis dan properti ini bisa membawa dia pada posisi financial independence ya. Bahkan dengan financial independence itu bisa sampai pada posisi retire early. Jadi makanya di beberapa negara itu ada gerakan namanya FIRE movement. FIRE, jadi financial independence retire early. Jadi mereka pada posisi sudah independen secara keuangan, dan retire early itu maksudnya pensiun dini gitu ya. Dari hasil dia kebutuhannya ini bisa di backup dari aset yang sudah dia miliki. Nah, ini pola ini bisa dijalankan ya. Jadi kalau teman-teman masih punya income berupa gaji ya, berupa gaji, maka fokuslah untuk memperbesar kolom aset teman-teman. Caranya bagaimana? Ketika punya income, maka pertama kali teman-teman harus sisihkan sekian persen. Sisihkan sekian persen ke dalam kolom aset. Ingat ya, kolom aset itu adalah nanti jika dia sudah produktif akan menghasilkan cash flow juga, yang pada akhirnya dia akan menjadi sumber income kedua setelah gaji ya. Ini saya gambarkan ya, gambarannya seperti ini biar nanti teman-teman punya gambaran yang lebih komprehensif. Income, spend, aset, liabilitas ya. Jadi teman-teman punya gaji nih, gaji satu pekerjaan ya, income, kemudian disisihkan pertama kali untuk membangun kolom aset. Dua, misalnya teman-teman punya gaji 5 juta per bulan ya, teman-teman bisa menyisihkan 50% ya, 50% gaji ke kolom aset ya. Aset pertama misalnya teman-teman dengan 50% ini membangun bisnis ya. Nah, teman-teman juga harus investasi leher ke atas alias belajar ya. Jadi 5 juta ini teman-teman tidak digunakan semuanya untuk gaya hidup, kebutuhan hidup, tapi misalnya digunakan 2 juta untuk ikut course, beli buku dan lain sebagainya, yang akan memasukkan input berupa mindset ya ke dalam pikiran teman-teman, sehingga teman-teman bisa memulai bangun bisnis ya. Dimasukkan. Jadi kalau gaji kan tetap ya, setiap bulan teman-teman kerja dapat. Nah, dari aset bisnis ini setelah diakumulasi, kemudian teman-teman belajar selama beberapa tahun, alhamdulillah bisa memasukkan income kedua. Nah, income kedua sisihkan juga ketika dapat profit untuk membangun aset lagi. Misalnya bisnis kedua. Dari bisnis ini teman-teman akhirnya dapat juga income lagi. Ya. Dari sini disisihkan lagi. Misalnya teman-teman mulai masuk di properti. Ya, beli tanah kemudian dibuat kos-kosan atau sewa. Kemudian menghasilkan income lagi, entah itu tahunan atau bulanan. Nah, teman-teman bisa lihat polanya seperti ini ya. Nah, teman-teman mulai berpikir untuk bisa fokus ke kolom aset ini, membesar aset. Nah, kalau yang spending ya coba untuk, kalau orang Jawa itu istilahnya laku prihatin,
Kalau istilah kerennya ada frugal living, ya, gaya hidup hemat. Ada gaya hidup namanya minimalism, ya. Jadi melepaskan diri dari keterikatan benda-benda yang sifatnya fisik dan lain sebagainya. Ada gaya hidup yang lebih ekstrim lagi, ya, vegan ini, ya. Wah, ini lebih ekstrim dibandingkan minimalism sama frugal living. Nah, spendnya kecil, sebaiknya mengecil. Kemudian liabilitasnya, apakah berarti kita nggak boleh hidup mewah? Boleh, ketika asetnya itu sudah cukup dan dia bisa membiayai liabilitas, beli mobil, beli rumah, beli mungkin HP terbaru, beli ini beli itu dan sebagainya dari aset, dari income-nya itu berasal dari aset yang bisa membiayai spending liabilitas, atau keduanya ini masuk ke gaya hidup. Ya, cuma teman-teman harus, ya, laku prihatin tadi, menyisihkan terlebih dahulu untuk membangun kolom aset, yang dimana kolom aset itu akan menjadi income. Gimana teman-teman? Kalau saya pribadi, ya, ini sharing aja, ya, ini income, ya, spend, sharing ini agar teman-teman punya gambaran, ya, dan teman-teman tidak harus seperti saya, tapi paling tidak ternyata bisa, ya, pemahaman tentang cash flow seperti ini bisa merubah kondisi keuangan seseorang, gitu kan. Awalnya saya punya gaji, ya, gaji bulanan sebagai karyawan di salah satu rumah sakit di Jawa Tengah. Nah, saya itu teman-teman bisa sekitar 50%, ya, masukkan gaji. Kalau misalnya saya punya gaji 6 juta, maka 3 juta itu bisa saya masukkan ke kolom aset. Saya latihan jualan, beli buku, kemudian ikut course, paling banyak untuk beli buku, ya, kemudian praktik, ya, jadi reseller pernah, jadi distributor pernah. Intinya saya beli harga grosir, biasanya murah tuh, kemudian saya jual. Nah, kemampuan menjual inilah, ya, saya belajar digital marketing, buku, course, ya, belajar tentang kerja remote dan lain sebagainya, ya. Singkat cerita, alhamdulillah saya bisa membangun bisnis, dan bisnis ini bisa menjadi income kedua. Gaji tetap jalankan, menyisihkan terus, dan akhirnya baru income kedua ini alhamdulillah gaji bisa 100% saya sisihkan ke aset. Jadi misalnya saya punya gaji 6 juta, itu sudah tidak saya pakai lagi, tapi saya masukkan full ke dalam kolom aset dalam pikiran saya. Terus gaya hidupnya dari mana? Untuk spending, setelah 50% saya masukkan ke dalam bisnis, hasil profit ini sebagian saya gunakan untuk spend, ya, makan, minum, kemudian untuk biaya sekolah, bayar listrik dan lain-lain, untuk membantu dan lain-lain, ya. Nah, dari sini, ya, alhamdulillah, ya, biidznillah bisa profit dari bisnis ini bisa, ya, 5 sampai 6 kali lipat dari gaji, ya. Artinya di sini saya bersyukur bisa membangun namanya multiple income stream, ya. Sumber income lebih dari satu. Dari sumber income kedua ini saya bangun bisnis lagi, ya, jadilah bisnis kedua. Dari bisnis kedua alhamdulillah bisa tumbuh, ya, akhirnya juga memasukkan income lagi kan ke sini, gitu, ya. Itu kemudian sebagian gaya hidupnya saya juga masukkan ke sini, ya. Nah, saya masih dari aset membangun 2 aset. Mudah-mudahan dalam beberapa tahun ke depan saya bisa masuk ke dunia properti, ya. Tapi untuk sementara saya masih fokus di bisnis saya. Paling tidak saya ingin memberikan gambaran kepada teman-teman. Jadi dengan fokus di kolom aset itu teman-teman bisa merubah pola dari golongan kelas menengah tadi, ya.
Kalau golongan kelas menengah kan dari gaji ke liabilitas ke sini. Nah, mulai diubah ya. Mulai mengubahnya gimana Mas? Biar mulai fokus di kolom aset. Oke, kita coba lihat ya. Income, spend, aset, liabilitas. Jadi bagi teman-teman yang masih bekerja, pertahankan pekerjaan, tetap bekerja dengan baik ya. Karena ini nanti yang menjadi sumber income kan. Nah, teman-teman mulai belajar membangun aset. Dari mulai misalnya paling cepat adalah kalau saya itu dengan mempelajari ilmu tentang jualan online ya. Offline juga dulu pernah saya belajar tentang nawarin produk, bikin produk yang menarik itu seperti apa. Nah, alhamdulillah saya ketemu formulanya di online. Mulai belajar online, belajar digital marketing ya, belajar tentang teknik closing, belajar memimpin tim, belajar mengelola orang dan lain sebagainya sehingga membentuk suatu sistem bisnis yang sifatnya remote. Dan memang perlu waktu ya, ini tidak kemudian 1 minggu 2 minggu atau 1-2 bulan 3 bulan enggak, tapi bertahun-tahun. Saya pribadi memerlukan waktu sekitar 3 tahun ya untuk sampai kemudian bisa sampai membangun 2 aset bisnis yang itu alhamdulillah bisa memasukkan uang ke dalam kantong saya tanpa saya harus bekerja gitu. Nah, itu yang bisa teman-teman lakukan, mulai ubah polanya. Buku yang saya rekomendasikan untuk dibaca adalah Rich Dad Poor Dad, Cash Flow Quadrant. Ini kalau mau teman-teman Rich Dad Poor Dad sama Cash Flow Quadrant ya, teman-teman bisa baca, dibeli di Gramedia. Kalau dulu saya beli di Jogja ya, ada juga di Tokamas itu. Oke, itu saja teman-teman yang bisa saya sharingkan pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di subscribe teman-teman. Kalau ada pertanyaan silahkan chat di kolom komentar.